Chapter 8 Menurunkan Panas Dalam. Saat tirai ruang rawat inap dibuka, mata Alvaro pun langsung terbuka karena matahari yang terik. Saat ini, Nabila yang berdiri memunggungi sinar cahaya sambil memegang satu set pakaian baru di tangannya. Ia tersenyum melihat Alvaro yang telah sadar. Lalu kaki putih yang jenjang tersebut berjalan ke arah Alvaro langkah demi langkah, sehingga hal itu membuatnya tak tahan untuk menelan ludah. Gairah kemarin malam yang baru saja tertahan, pagi ini muncul lagi. Sepertinya ia akan mimisan jika terus melihatnya. Tuan Alvaro, apakah Anda ingin pergi mandi untuk menurunkan panas dalam? Wajahmu tumbuh 2 jerawat. Lebih baik lain kali tidur lebih awal. Menurunkan panas dalam. Alvaro pun memegang dahinya dan tidak merasakan adanya jerawat. Saat berpikir, matanya pun tak sengaja melihat tampang dirinya sendiri yang bangun di pagi hari. Seketika pandangan yang awalnya masih sedikit kabur pun menjadi jelas. Ia pun menarik selimut di sebelah dengan wajahnya yang memerah. Lain kali tidurlah lebih awal. Mungkin saja kamu bisa pergi ke kamar mandi sebelum aku masuk. Saat ini, Alvaro merasa sangat tercengang. Bagaimana Nabila bisa mengetahui bahwa kemarin ia malam tidur? Melihat Alvaro yang terdiam, Nabila pun langsung membersihkan ruang rawat inap. Saat ia berjalan ke samping tempat tidur dan melihat meja yang terdapat tisu kamar mandi, ia pun mengerutkan dahinya. Tuan Alvaro, tubuhmu masih belum pulih sepenuhnya. Sekarang Alvaro benar-benar ingin lari keluar. Jika ia berkata bahwa tisu tersebut digunakan untuk mengelap keringat, apakah Nabila akan percaya kepadanya? Nabila tidak mengatakan apapun. Alvaro pun juga pura-pura tidak melihat dan memintanya untuk bantu membersihkan kekacauan tersebut, lalu lari masuk ke dalam kamar mandi dalam sekejap waktu. Ia tak tahan untuk menghela nafas saat melihat penampilannya di cermin. Pembahasan kemarin malam dengan Reed memang sedikit menggairahkan. Tetapi tidak segairah saat melihat Nabila membantunya untuk membereskan kekacauan tersebut. Setelah membuang semua pikirannya yang aneh dan muncul di hadapan Nabila, ia sudah kembali memasang penampilan segar. Selama ini, aku akan membawakan makanan pagi, siang dan malam untuk Tuan Alvaro. Semuanya adalah terapi makanan yang akan membantu Tuan Alvaro dalam memulihkan kesehatan dan menambahkan energi. Jeda yang lama ini membuat kecanggungan Alvaro yang baru saja menghilang hampir muncul lagi. Ia hanya bisa batuk pelan dan bertanya apa mobil yang akan dirinya gunakan untuk pergi ke kantor. Saat mendengar Nabila yang akan mengantarnya pergi, hati Alvaro pun merasa sangat senang. Pandangannya pun terus melirik ke arah paha Nabila. Memikirkan bahwa ia nanti bisa melihatnya sepanjang jalan, ia pun merasa sedikit tidak sabar. Kali ini mobil yang dikendarai adalah mobil seri BMW. Dilihat sepertinya sangat cocok dengan Nabila. Ini adalah mobil yang dikirim khusus oleh Thanos. Ini juga akan mempermudah dalam merawat dan menjemput Alvaro. Dalam beberapa waktu selanjutnya, ia harus tinggal di rumah sakit pribadi keluarga He, hingga luka tubuhnya kembali pulih sesungguhnya. Nyonya menyuruh Nabila untuk bertanya kepada Tuan Alvaro. Apakah Anda ingin libur sebentar dan pergi kerja setelah sembuh? Alvaro dengan teliti menatap tubuh Nabila dari atas ke bawah. Mulutnya pun juga tidak berhenti berkata. Tidak perlu, aku rasa pekerjaan ini lumayan bagus. Biarkan aku kerja sementara, baru membuat keputusan. Di rumah sakit juga membosankan. Lagi pula aku juga tahu kondisi tubuhku sendiri. Sebenarnya, hal yang terpenting adalah ia masih ingin bersama dengan sahabat-sahabatnya. Meskipun di perusahaan terdapat beberapa orang yang tidak ingin dilihat olehnya. Tetapi ia juga tidak boleh menyerah hanya karena sebuah tikus saja. Apa mobil yang Tuan Alvaro inginkan? Nyonya bilang lain kali datang akan sekalian membawakannya untuk Anda. Alvaro menggelengkan kepalanya. Pertama, sekarang ia belum memiliki lisensi pengemudi. Kedua, ia tidak memiliki tenaga untuk belajar. Terlebih lagi, betapa lelahnya mengemudi sendiri. Bukankah bagus memiliki sopir? Apalagi wanita cantik yang berbadan seksi. Setelah itu, diantaranya pun tidak ada yang berkata lagi. Nabila diam-diam merasa lucu saat melihat Alvaro yang terus menatapi kakinya dan ia juga tidak memberitahunya. Melihat sudah mau tiba di kantor, Alvaro seperti enggan untuk mengalihkan pandangannya. Turun di sini saja, aku akan jalan masuk ke dalam. Kemudian ia pun mengambil makan siangnya dari kursi belakang, lalu berjalan ke dalam tanpa menoleh ke belakang.
Sekarang ia tidak ingin membiarkan orang lain mengetahui banyak hal. Terlalu mencolok bukanlah hal yang baik. Setelah Alvaro pergi, Nabila pun tidak segera pergi, melainkan menatap Alvaro yang pergi meninggalkan mobil. Selama 2 hari ini, Nabila pun memiliki kesan baik terhadap tuan muda ini. Setidaknya ia tidak terlihat seperti orang kaya baru pada umumnya. Begitu punya uang, seperti ingin seluruh orang mengetahui hal tersebut. Ia memiliki kepatutan juga menjalankan hal yang dilakukannya. Tentu, selain masalah perkelahian itu. Tetapi jika dipikir lagi, orang ini hampir tidak pernah memperhatikan hal lain selain melihat kakinya. Memanglah seorang lelaki. Alvaro pun perlahan-lahan berjalan ke depan pintu kantor. Sebuah mobil Land Rover berhenti di hadapannya saat semua orang sedang bersorak. Bagaimana rasanya di dalam? Apakah ada rasa seperti pulang ke rumah? Argus yang duduk di kursi pengemudi pun melihat Alvaro dengan memasang raut wajah jijik. Queen yang duduk di sampingnya sedang menepuk-nepuk wajahnya dengan bedak sambil melirik sinis ke arah Alvaro. Alvaro juga malas untuk peduli mereka. Siapa sangka Argus dengan cepat turun dari mobil dan menghalang di hadapan Alvaro. Bagaimanapun itu, kita juga berada di posisi yang sama. Mengapa kamu tidak menyapa kekasih lamamu? Baru saja Argus selesai berkata, suara Queen pun terdengar dengan memasang wajahnya yang sombong. Argus, bagaimana aku masih dianggap sebagai kekasihnya? Ia hanyalah seorang pecundang. Bahkan ia tidak pantas untuk mengambil sepatuku. Mendengarkan kata-kata Queen, Alvaro pun tidak membuka mulutnya. Hanya terus melewati kedua orang tersebut dan masuk ke kantor. Pecundang memanglah pecundang. Bahkan kentut saja tidak berani. Argus tidak merasa ada yang salah. Tangannya yang nakal itu pun menyentuh bagian sensitif Queen di hadapan semua orang. Sehingga membuat wanita itu mengeluarkan suara manja. Malam ini adalah ulang tahunmu. Panggil ia untuk datang juga. Agar ia menyadari kenyataan dan tidak bersikap angkuh lagi. Queen hanya menganggukkan kepala tanpa mengatakan apapun. Awalnya ia tidak menginginkannya. Tetapi jika dipikir-pikir nanti malam bisa mempermalukannya, ia pun menjadi semangat. Seorang pecundang yang diputusi seharusnya mengikuti ia setiap hari untuk meminta balikan. Lalu seharusnya membiarkan ia untuk mempermalukannya lagi. Tapi mengapa lelaki itu sama sekali tidak mengeluarkan aksinya? Semakin dipikir, ia pun semakin yakin untuk mengundangnya malam ini. Alvaro, kamu sudah datang. Norbert pun berdiri saat melihat Alvaro datang. Seketika beberapa orang pun datang mengelilinginya. Kemarin setelah Alvaro pergi, mereka bertiga pun merenung kembali. Jelas-jelas mereka tidak salah dalam masalah ini. Terutama Alvaro, merupakan orang yang paling dirugikan. Mengapa ia harus minta maaf? Bahkan jika harus ditahan di penjara pun juga tidak apa-apa. Memikirkan masalah yang dilakukan oleh Stefani kemarin, Norbert pun semakin merasa bersalah. Tentang masalah kemarin, kita sungguh meminta maaf kepadamu. Aku tidak kepikiran bahwa Stefani akan berubah menjadi seperti ini setelah memasuki dunia sosial. Jika kamu merasa tidak senang, salahkan aku saja. Kulitku tebal, kebal untuk dipukul. Melihat tampang ketiga orang tersebut dengan bengkak di wajah yang belum pulih, ia pun tidak tahan untuk tertawa. Bukankah Norbert bisa mengemudi? Jika kamu benar-benar ingin meminta maaf, bagaimana kalau kamu menjadi sopirku untuk sementara waktu? Aku masih belum memiliki lisensi pengemudi. Tapi jika ingin membeli mobil, aku juga tidak boleh terus membiarkannya. Mendengar kata-katanya, mereka pun tercengang dan bereaksi setelah beberapa saat kemudian. Alvaro, kamu ingin membeli mobil? Chapter 9, gesek kartu. Alvaro menganggukkan kepala. Awalnya ia tidak ingin membeli mobil, tetapi ia juga tidak bisa selalu membiarkan Nabila menjemputnya. Apalagi, terkadang tempat yang beberapa lelaki ini pergi tidak pantas untuknya. Ia sebagai seorang wanita pergi ke sana juga tidak nyaman untuk melakukan apapun. Lebih baik beli mobil terlebih dahulu. Lagi pula Norbert selalu menginginkan sebuah mobil. Kebetulan bisa membiarkan ia untuk mengemudi terlebih dahulu dan mereka akan lebih mudah untuk pergi dalam melakukan sesuatu. Norbert mereka juga tidak mengatakan apapun, karena Alvaro telah membuat keputusan. Jika dapat membantu, mereka pasti akan berusaha sepenuhnya. Setelah dipikir-pikir, lagi pula hari ini perusahaan mereka juga tidak ada urusan. Setelah makan siang, mereka pun berencana untuk pergi ke sana.
Mereka pun segera pergi ke dealer mobil terbesar, karena di sana terdapat semua merek mobil, pilihan banyak dan harganya juga masuk akal. Mau mobil kecil atau besar? Berdiri di depan pintu, Norbert pun bertanya kepada Alvaro, model mobil apa yang ingin ia gunakan. Jika menginginkan model yang cocok untuk keluarga, maka mobil SUV adalah pilihan yang cukup baik. Ukurannya yang besar, lalu nyaman juga untuk satu keluarga dalam bepergian. Alvaro tidak berpikir banyak. Ia juga tidak begitu mengerti. Ia pun menyuruh Norbert membawanya untuk melihat mobil yang menurut ia bagus. Lebih dari 1 jam kemudian, hampir setiap mobil seharga 300 juta hingga 1.600.000.000 telah dilihat habis. Tetapi tidak ada satupun mobil yang membuat Alvaro tertarik. Beberapa orang darinya pun terengah-engah jongkok di pinggir jalan. Alvaro, sebenarnya model mobil apa yang kamu inginkan? Lagi pula semuanya dapat dikendarai di atas tanah, bisa sebesar apa perbedaannya? Tentu ada perbedaannya. Beberapa mobil memang benar-benar sedikit kuno, tidak cocok digunakan untuk orang muda. Lalu ada juga beberapa mobil yang terlalu mencolok, seperti BMW dan Audi yang benar-benar sudah terlalu buruk untuk di jalan raya. Saat melihat mobil Volkswagen di sebelahnya, ia tiba-tiba teringat sebuah kalimat yang sedang tersebar luas. Tidak takut BMW dan Land Rover, hanya takut adanya tulisan di bagian belakang Volkswagen. Sambil berpikir, ia pun berjalan ke arah toko Volkswagen. Norbert mereka pun mengikutinya, karena takut ia hilang. Mobil Volkswagen ini juga cukup bagus. Kinerjanya baik, boleh dilihat dulu. Saat masuk ke dalam, Alvaro pun melihat mobil yang paling menonjol di depan pintu, yaitu Python. Penampilan yang mengesankan dan berkualitas. Pada pandangan pertama, itu hanya terlihat sangat menyenangkan mata, tidak akan langsung menarik perhatian ketika ditempatkan di tempat di mana terdapat banyak mobil, bisa dibilang tidak begitu mencolok. Tetapi mobil ini tidak sesederhana penampilan luarnya. Halo, apakah ada yang bisa menjelaskan mobil ini? Alvaro mereka sudah masuk ke sini cukup lama, tetapi tidak ada satupun pramuniaga yang datang untuk menjelaskan mobil di sini. Ia hanya bisa menghentikan orang yang lewat di sampingnya. Siapa tahu wanita tersebut memasang wajah yang tidak sabar, lalu melirik sini sekilas ke arah mereka, sambil menunjuk beberapa mobil di dalam sana. Aku hanya menjual mobil Python. Jika ingin membeli mobil kalian bisa ke dalam dan mencari orang lain. Aku peringatkan kalian, mobil yang dapat dijual di sini, bukanlah sesuatu yang dapat dibeli dengan uang yang telah kalian kumpulkan. Lebih baik datang lagi saat ada acara penurunan harga. Setelah berkata, ia pun dengan sombong berjalan ke samping. Saat ini, kebetulan ada seorang wanita dengan setelan kerja datang. Hanya melihat bahannya saja, sudah langsung diketahui bahwa harganya sangatlah mahal. Sepatu hak tinggi putihnya mengeluarkan suara yang tajam dan jelas di lantai. Kepala yang sedikit terangkat, bagaikan leher angsa. Ditambah dengan pakaiannya, temperamen darinya pun tertunjuk dengan jelas. Halo Nona, model mobil apa yang Anda butuhkan? Aku bisa bantu menjelaskannya kepada Anda. Ketika pramuniaga melihat wanita tersebut, ia pun tahu bahwa wanita itu adalah orang kaya. Seketika ia pun berkata seperti seorang budak dan secara inisiatif berdiri di hadapannya. Bukankah ia bilang hanya menjual mobil Python? Sungguh cepat juga perubahan ekspresi wajahnya. Brian dengan benci berkata, tetapi ia juga benar-benar merasakan keuntungan sebagai orang kaya. Dipikir-pikir mereka telah berada di sini cukup lama. Tetapi tidak ada satu orang pun yang datang untuk bertanya mengapa mereka datang. Semua ini karena pakaian mereka yang biasa dan terlihat seperti orang yang tidak mampu untuk membeli mobil. Bagi para pramuniaga, mungkin saat sedang bayar, mereka akan ragu-ragu untuk memberi uang. Mungkin saja, tidak akan memberi uang dan hanya membuang-buang waktu. Tunggu punya uang, maka kamu juga dapat diperlakukan seperti ini. Mako pun berkata sambil tersenyum. Akulah orang pertama yang menginginkan mobil ini. Alvaro pun mengabaikan mereka yang sedang bertengkar. Ia melirik sekilas ke wanita yang berada di belakangnya sambil mengerutkan dahi, lalu langsung berkata kepada pramuniaga di sampingnya. Siapa sangka pramuniaga itu belum mengatakan apapun. Wanita tersebut pun telah berkata terlebih dahulu. Apakah kamu tahu jenis mobil ini? Tanpa berkata hal lain, hanya bagian luar joknya saja semua dilapisi oleh kulit asli.
Jika kamu masih menginginkan mobil ini, lihatlah dompetmu. Apakah mampu untuk membeli sebuah kursinya? Norbert mereka yang berdiri di belakang juga merasa terkejut dengan apa yang Alvaro katakan. Setelah wanita itu berkata, mereka pun baru menyadarinya dan segera menahan Alvaro. Aduh, mobil apa ini? Bagi orang biasa seperti kita tidak akan bisa membelinya. Janganlah kamu bercanda lagi. Mari kita keluar terlebih dahulu dan merokok sebentar untuk menenangkan diri. Aku akan membawamu untuk melihat mobil yang lain. Melihat wanita tersebut yang mulai merasa tidak senang, pramuniaga di samping pun ikut membujuk Alvaro. Dek, beli mobil adalah hal yang besar. Kamu tidak boleh begitu saja membuat keputusan. Lebih baik lain kali datanglah dengan orang tuamu. Jelas, mendengar apa yang pramuniaga tersebut katakan terhadap Alvaro, wanita itu pun merasa sangat berguna. Ia melirik sekilas ke arah Alvaro dengan menggunakan tatapan menantang, lalu lanjut mendengarkan penjelasan dari pramuniaga. Sedangkan mereka sudah diabaikan seperti udara. Tentu, hati mereka pasti merasa sedikit tidak senang. Mereka pun hanya terdiam dan mengikuti Alvaro berjalan ke arah tempat istirahat. Baru saja duduk, seorang wanita yang terlihat tidak begitu tua datang kemari dan berpakaian satu setelan seragam hitam. Jelas, ia juga merupakan pramuniaga di sini. Halo, apakah kalian ingin membeli mobil? Suaranya terdengar lebih manis dan lebih baik dari wanita yang berpura-pura tadi. Alvaro yang awalnya merasa kesal, suasana hatinya pun berubah menjadi lebih baik, lalu menunjuk mobil yang sebelumnya ia lihat. Iya, mobil itu, sekali bayar dengan kartu. Hanya 7 kata, tetapi membuat orang di sekelilingnya merasa tercengang. Bahkan orang yang lewat saja tidak tahan untuk melirik ke arahnya. Norbert mereka bahkan merasa sangat bingung. Betapa kayanya keluarga Alvaro hingga bisa membeli mobil Python tanpa berpikir banyak. Pramuniaganya juga tercengang, lalu dengan cepat kembali merespon. Ia pun menunjuk mobil Python lagi ke Alvaro untuk memastikannya. Tuan, apakah Anda sudah pasti dengan mobil Python? Alvaro pun mengangguk kepala lagi. Kemudian mengeluarkan kartu dari dompetnya dan langsung meletakkannya di atas meja. Setelah menggesekkan kartu dan menyerahkan struk kepada Alvaro, tatapan pramuniaga tersebut pun masih terlihat sedikit kosong. Hari ini adalah hari pertama kali ia kerja. Karena masih tidak begitu mengerti tentang bisnis, jadi ia hanya bisa membawakan minum dan memberi penjelasan kepada pelanggan yang ingin membuat referensi. Tak sangka hanya pergi membawakan beberapa gelas air. Ia malah menjual mobil Volkswagen termahal di dealer mobil. Dari berhubungan hingga pembayaran, ia hanya menggunakan waktu tidak lebih dari 10 menit. Awalnya ketika mendengar ada seseorang yang membeli Python, manajer toko masih tidak dapat mempercayainya. Lalu saat mendapatkan uang, ia pun menjadi semangat dan segera lari keluar dari kantor. Halo, apakah Anda adalah Tuan Alvaro? Aku adalah manajer dari toko ini. Apakah Anda ingin langsung menggunakannya untuk rapat atau nanti kita suruh orang untuk mengantarnya ke tempat Anda? Aku langsung bawa hari ini.